Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Saat ini hari Sabat tanggal 20 Juli ya, 20 Juli tahun 2024. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran eh, dari buku Everlasting Covenant dan saat ini sudah di chapter 21 ya yang judulnya Eating the Flesh of Christ atau Makan Daging Kristus. Dan ini untuk chapter ini lumayan panjang ya, ada sekitar 33 halaman dan ini pertemuan ke-6 ya. Dan mungkin kita ada 7 atau 8 kali pertemuan untuk chapter ini dan kita akan selesai. Dan seperti biasa sebelum kita akan melanjutkan apa yang kita sudah bahas minggu lalu, kita akan sedikit review untuk mengingatkan apa yang sudah kita pelajari sepanjang chapter ini ya. Jadi kita akan review secara cepat. Ya, oke. Ini saudara-saudara bisa lihat ya share screen ya. Dan karena ini adalah Bible study, jadi saudara-saudara silakan bertanya atau menambahkan bila ada sesuatu yang eh, tambahan, bila bisa kita langsung tambahkan ya. Nggak apa-apa saudara-saudara bisa langsung potong. Oke, jadi di chapter ini kita diawali ya dengan apa namanya? Dengan ayat ini di Ulangan 8 ayat 1 sampai 3. Jadi di Ulangan 8 ayat 1 sampai 3 dibilang begini, segala perintah yang oh, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi ini ada suatu hal yang dikatakan di sini ya, di mana perintah yang Tuhan sampaikan pada bangsa Israel, mereka harus lakukan dengan setia. Jadi ini ada suatu keharusan bagaimana ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan, masuk ke negeri yang Tuhan sudah janjikan, mereka ada persyaratan yang mereka harus patuhi dulu, bahwa mereka harus mematuhi segenap perintah yang Tuhan lakukan dengan setia ya. Harus lakukan dengan setia. Baru mereka bisa memasuki negeri yang Tuhan sudah janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham ya. Ini ada dia punya persyaratan yang harus mereka lakukan. Nah, ini lanjut ya. Dia bilang, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, ini perjalanan selama 40 tahun bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ini tujuannya adalah apa? Untuk merendahkan hati hati dari bangsa Israel dan mengetahui apa yang ada dalam hati para eh, anak-anak Israel ini atau orang-orang Israel. Apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam hati mereka ya. Dan pertanyaannya, apakah mereka berpegang pada perintah Tuhan atau tidak? Itu kan ya. Jadi untuk mengetahui selama 40 tahun ini, untuk mengetahui apakah mereka berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Terus bagaimana caranya bisa mengetahui apakah mereka berpegang pada perintah Tuhan atau tidak? Ini ya ayat selanjutnya, ayat 3 dia bilang, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi, untuk mengetahui bagaimana apakah bangsa Israel berpegang pada perintah Tuhan atau tidak, ini Tuhan memberi suatu apa? Mengizinkan suatu ujian, yaitu membiarkan mereka lapar ya.
membiarkan mereka lapar. Jadi kalau kita lihat ya, segala persungutan bangsa Israel di apa namanya di padang belantara, ini kalau kita lihat masuk akal juga ya. Ini karena apa? Semua berhubungan dengan kehidupan. Lapar, kalau nggak makan bisa mati. Mereka bersungut tentang minum. Kalau nggak minum, bisa mati juga kan, bisa dehidrasi. Jadi hal-hal ini yang bisa terjadi. Karena apa? Ini menyangkut suatu kehidupan. Jadi Tuhan mengizinkan mereka lapar supaya apa? Eh, Tuhan mengizinkan mereka lapar untuk menguji apa mereka berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Itulah yang terjadi ya. Dan ini yang bilang yang warna orange ini untuk membuat engkau mengerti bahwa apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi inilah yang akan kita bahas untuk chapter ini ya, bagaimana manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini yang menjadi latar belakang apa yang kita pelajari di chapter 21 ini ya. Iya. Oke, sebentar ya saudara-saudara. Ya. Oke, jadi ini ya dia punya tujuan. Tuhan mengizinkan itu adanya pencobaan atau ujian untuk mengetahui apakah mereka berpegang pada perintah Tuhan atau tidak ya. Oke. Jadi ini dia punya summary sedikit. Jadi menurut hukum adalah standar untuk masuk Kanaan. Jadi kalau mereka tidak menurut hukum, itu mereka tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan. Jadi ini hukum itu sudah menjadi standar mereka ya. Jadi dan ketika Tuhan memberikan roti kepada manusia, Tuhan mengajar bahwa apa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Apa maksudnya ya? Mari kita lihat ya. Jadi ini judulnya Makan Daging Kristus ya. Jadi kira-kira seperti apa yang dimaksudkan di sini ya. Dan ini sudah kita pelajari waktu lalu ya. Ini di Roma 14 ayat 23 dibilang begini. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Coba kita perhatikan baik-baik ayat ini ya. Ini dibilang kalau ia makan, barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia dihukum. Karena tidak melakukannya berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Oke, mari kita ke 1 Korintus 11 ayat 23 dan sampai 30. Ini dari ayat 27 ya yang saya ambil di sini. Ini tentang makan dan minum darah Kristus ya, dia bilang begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, kalau bahasa Inggris dibilang unworthily, makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ya ini kalau bahasa Inggrisnya, sorry, tanpa mengakui itu unworthily juga ya. Jadi tidak layak unworthily, tanpa mengakui juga unworthily ya, atau iya tidak layak ya kalau bahasa terjemahan bahasa Indonesianya. Karena barang siapa makan dan minum unworthily tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi ini eh, kalau kita hubungkan dengan Roma 14 ayat 23, kira-kira unworthily ini tidak layak ini apa? Kalau dia apa namanya? Ini dia makan roti terus dengan tidak layak ia berdosa. Kalau di Roma 14, kalau ia makan tanpa iman adalah dosa kan? Karena segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Jadi kalau kita bisa lihat ya kesimpulannya dari dua ayat ini, unworthily ini atau dia makan secara tidak layak ini adalah apa?
bagaimana dia melakukannya tanpa iman. Jadi unworthily ini kita bisa hubungkan bahwa ini ada hubungannya dengan tanpa iman. Jadi kalau barang siapa makan dan minum tanpa iman atau unworthily atau tanpa mempercayai tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu yang bisa kita lihat ya dari pelajaran ini yang kita sudah bahas waktu lalu. Terus dibilang seperti ini ya. Ini selanjutnya dibilang, kehidupan hanya berasal dari firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan dia ada dan dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Manusia hanya hidup oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ini hubungannya dengan tadi ya, bahwa ketika Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel untuk menegaskan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kehidupan itu atau berasal dari firman Tuhan ya. Kehidupan itu berasal dari firman Tuhan. Jadi kita lanjut ya. Dibilang oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi kita bisa hubungkan dengan yang tadi dibilang ya, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja ya, tapi berasal dari firman. Dan setiap kehidupan itu berasal dari firman Tuhan ya. Dan kita lihat manusia menjadikan langit dan bumi oleh firman. Ketika dia berfirman semuanya ada ya. Ketika dia mau memberi perintah, semuanya ada. Ini kita lihat. Salah satu firman yang Tuhan ucapkan pada mulanya adalah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Nah, jadi saudara-saudara, sebelum di Kejadian 1 itu ya, sebelum Tuhan menjadikan manusia, Tuhan menjadikan dulu 6 hari, eh, selama 6 hari ya, sebelum dia menjadikan manusia itu, dia menjadikan segala sesuatu yang akan menopang kehidupan manusia. Dia menjadikan apa? Tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan supaya apa? Manusia bisa makan. Jadi dari firman Tuhan, manusia bisa makan ya. Ini. Mari kita lanjut. Oleh karena itu, jelas sekali dan sama benarnya dengan Alkitab bahwa benih dari mana segala sesuatu berasal, yang pada mulanya tumbuh dari tanah, tidak lain adalah firman Allah. Jadi yang menumbuhkan benih, yang menumbuhkan eh, segala sesuatu makanan kita, gandum, beras yang kita makan adalah firman Allah. Segala sesuatu yang ada yang kita makan berasal dari firman Allah. Jadi ini ya, nanti kita akan lihat ya, dia punya hubungan juga ya. Bagaimana kita makan, bagaimana kita makan eh, daging Kristus. Jadi segala sesuatu yang kita makan, segala sesuatu itu berasal dari firman Tuhan. Oke, mari kita ke ini, Kristus adalah hidup. Jadi kita perhatikan ya, ini sudah kita bahas 2 minggu lalu kalau tidak salah ya. Dibilang begini, ingatlah sekarang bahwa firman adalah hidup dan bahwa Kristus sebagai Allah adalah firman kehidupan. Dia adalah kehidupan, selain dia tidak ada kehidupan sama sekali. Sehingga dimanapun ada kehidupan, ada bukti kehadiran Allah di dalam Kristus. Jadi setiap kehidupan itu adalah bukti bahwa kehadiran Allah dalam Kristus. Kita tahu manusia diciptakan, ketika manusia diciptakan, dia bentuk dari tanah, baru dia kasih kehidupan ya. Jadi kalau misalnya tidak ada nafas atau tidak ada firman Tuhan dalam tanah itu, tidak ada kehidupan ya. Jadi manusia hidup karena ada apa? Firman di dalam hidung kita atau ada nafas hidup dalam kehidupan kita. Ketika sudah tidak ada nafas itu, sama aja dengan kita apa? Mati ya, kembali menjadi tanah. Dan sama seperti yang kita sudah pelajari ya, semua yang ada di bumi ini atau tumbuh-tumbuhan dan binatang semuanya itu berasal dari firman Tuhan.
Dan ketika ada kehidupan menandakan bahwa apa? Di situ ada kehidupan Kristus ya. Ada Kristus di dalam kehidupan itu. Terus dibilang, Kristus adalah kuasa Allah. Dalam dialah berdiam secara jasamania seluruh kepenuhan kehalaan. Tetapi kuasa dan keilahian Allah yang kekal terlihat dalam segala sesuatu yang telah diciptakan. Ini ya. Sehingga di sini sekali lagi kita dibawa kepada fakta kehadiran Kristus yang sesungguhnya di dalam seluruh ciptaan. Jadi ini kalau kita lihat ya, mungkin kalau kita berarti kayak kok mirip-mirip teori panteisme ya kalau kita lihat. Tapi kalau teori panteisme kalau kita tahu bahwa Allah ada di setiap ciptaan dan makanya kita bisa menyembah setiap ciptaan itu ya karena Allah ada di situ. Tapi kalau kita lihat ya, ini bahwa kalau ada kehidupan, ada kehadiran Kristus di situ ya. Tetapi di sini nggak disuruh untuk menyembah ciptaan semua ciptaan, tapi kita menyembah Tuhan. Jadi ini ada sedikit yang hampir-hampir mirip dengan teori panteisme, tapi itu bukan panteisme kalau kita lihat di sini. Terus ini dia bilang, hal ini berlaku untuk manusia dan juga tanaman, karena manusia juga merupakan salah satu dari segala sesuatu yang diciptakan. Kebenaran ini juga dinyatakan dalam pernyataan bahwa apa? Firman itu telah menjadi manusia. Jadi setiap ciptaan atau manusia di mana dia hidup, kita bisa melihat bahwa firman itu atau kehidupan itu berasal dari firman Tuhan ya. Oke, ini yang oke. Sekarang kita datang kepada eh, kehidupan manusia tergantung pada makan yang dia makan. Jadi kembali lagi ini adalah review ya saudara-saudara sebelum kita melanjutkan yang pelajaran kita. Oke. Kita hidup dengan makan. Hal ini sudah jelas dengan sendirinya. Jika seorang tidak makan, ia menjadi lemah dan jika ia tetap berpuasa atau jika ia tidak dapat mengambil makanan, ia akan mati. Jadi kita sudah tahu ya ini prinsip-prinsipnya kalau kita tidak makan, kita tidak akan bisa hidup ya untuk beberapa hari karena kita bisa mengambil gula atau bahan-bahan yang diperlukan untuk sel-sel kita dari makanan kita. Kalau kita tidak makan, kita bisa mati. Terus dibilang, kekuatan manusia untuk berpikir dan bertindak berasal dari makanan yang ia makan. Ini adalah fakta yang paten bagi semua orang bahwa kekuatan fisik, mental, dan spiritual kita memiliki hubungan langsung dengan apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan itu, jika kita makan itu akan menjadi bagian dari tubuh kita ya. Jadi ini sangat berpengaruh kepada apa? Kekuatan fisik. Apa yang kita makan berpengaruh kepada kekuatan fisik, mental, dan juga apa? Spiritual kita ya. Terus dibilang begini, oleh karena itu Allah memberkati kita dengan makanan supaya kita dapat hidup dengan benar. Itulah sebabnya ia memberikan mana kepada bangsa Israel di padang gurun. Jadi supaya bangsa Israel tidak mati di padang gurun, apa yang dia berikan? Dia berikan mana atau makanan kepada mereka. Dan ini makanan atau mana yang turun dari surga ya. Atau makanan yang turun dari surga. Dan kita lihat ya, harusnya ketika makan ini, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka harusnya hidup. Tapi mari kita lihat ya. Orang Israel mati di padang gurun karena mereka tidak makan dengan iman. Ternyata kita tahu ya, ketika keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan, cuma dua orang yang keluar dari Mesir itu yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu Kaleb dan Yosua dan Kaleb ya. Yang lain mati di padang gurun. Harusnya dengan ini ya, ketika Tuhan memberikan mana kepada mereka, roti dari surga, harusnya mereka hidupkan karena tujuan makan itu supaya mereka hidup. Tapi ini orang Israel mati di padang gurun karena apa? Katanya dibilang mereka makan karena mereka tidak makan dengan iman. Sama seperti yang kita bahas pertama ya, bahwa karena makan dengan tidak layak berdosa ya, dan dosa itu adalah maut. Jadi bagaimana eh, di Roma 14 ya tadi juga dibilang kalau kita tidak makan ini ya 14 ayat 23 tidak makan dengan iman apa dia bilang
itu adalah dosa ya. Ini kutipannya ini bilang, barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi ini kenapa bangsa Israel yang makan makanan dari surga, roti dari surga, makan firman roti yang berasal dari firman Tuhan, tetapi mereka mati ya. Karena apa? Mereka makan tidak berdasarkan iman, atau mereka makan dengan unworthily ya, atau tidak layak ya. Tidak layak atau tidak dengan iman. Terus dia bilang, dia memberi roti langsung dari surga, dan karena Kristus adalah roti yang turun dari surga, maka jelaslah bahwa jika mereka telah melihat dia dalam karunia mana itu, dan mengakui dia dalam semua makanan mereka, dan dalam semua kekuatan, yang diperoleh dari makanan itu, maka mereka akan menjadi sempurna dan benar di hadapan Allah. Mereka akan menjalani hidup dengan iman, dan siapapun yang melakukan hal itu adalah orang benar, karena orang benar akan hidup oleh iman. Jadi, ada saudara-saudara, ini bangsa Israel makan roti langsung dari surga. Tetapi mereka mati karena mereka tidak makan dengan iman. Bayangkan kalau mereka ini dibilang, kalau mereka mengakui Tuhan dalam sebuah makanan mereka, bahwa ketika mereka makan itu, mana itu, ini adalah Tuhan atau Kristus sendiri, dan mereka memperoleh semua kekuatan dari makanan itu, dan makanan itu mereka menyadari bahwa kekuatan yang mereka peroleh adalah dari Kristus, mereka akan apa? Menjadi sempurna dan benar di hadapan Allah. Itulah yang dimaksud ya dengan makan dengan iman ya. Terus dibilang, karena pada akhirnya mereka binasa, maka sama baiknya bagi mereka jika mereka tidak hidup sama sekali. Aduh, ini keras sekali ya. Allah mengharapkan agar manusia makan dan minum kebenaran. Karena Kristus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Barang siapa tidak makan dan minum kebenaran, ia makan dan minum dengan sia-sia. Jadi ini mereka dengan ini kalau kebenaran ini righteousness ya, atau kebenaran Kristus. Kalau kita tidak makan dan minum kebenaran Kristus, maka kita makan dan minum dengan apa? Sia-sia. Terus dibilang ya, namun agar manusia dapat makan kebenaran, ia harus makan apa yang baik. Dengan kata lain, jika manusia ingin hidup benar, mereka harus secara literal dan secara nyata, serta dengan iman, makan daging dan minum darah anak Allah. Ini harus menjadi satu-satunya kehidupan mereka. Tanpa hal ini, tidak akan ada kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara, ini makan yang dimaksud, yang dibilang di sini literal ya, makan daging Kristus dan minum darah anak Allah ya. Ini literal ya. Jadi ketika kita makan, itu adalah makan daging Kristus, dan minum adalah minum darah darah anak Allah. Ini literal ya dibilang sini. Oke. Ini literal. Ini makan untuk memperoleh kehidupan kekal, makan makan daging Kristus dan minum darah anak Allah. Ini. Tapi bagaimana kita bisa makan dagingnya dan minum darahnya? Ini oke. Ini yang akan kita pelajari pada saat ini ya. Sampai di sini pelajaran kita terakhir. Bagaimana kita bisa makan dagingnya dan minum darahnya. Oke. Kita akan lihat ini. Kita mulai di sini ya. Iya, oke. Saudara-saudara bisa lihat ya, ini kita kembali ke Word ya. Yang tadi di PowerPoint itu adalah review, dan kita akan masuk ke pelajaran kita saat ini ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk, mungkin ada yang mau tambahkan apa yang sudah di-review atau sudah kita pelajari sebelumnya, sebelum kita lanjut untuk bagaimana kita makan daging Kristus. Subjudulnya cara makan daging Kristus. Hmm. Ya, Halo. silakan. Devi mau tambah, silakan. Iya, Li. Ya, Kita cuma mau apa? Mau tanggapan ulang ya. Maksudnya ya. betul sekali tadi ya soal makanan.
cuma ingin mengulang, Dang, Iya, iya, iya. bahwa em, makanan ini kan sudah kita pelajari ya yang lalu akan membawa kesempurnaan. Kita jadi sempurna dan benar bukan dari makanan itu, tapi kalau kita makan dan kita mengakui ada Tuhan di dalam makanan itu dan ada Tuhan di dalam kekuatan yang kita dapat dari makanan itu. Nah, di situ itulah iman. Kita makan dengan iman. Sama seperti yang kita pelajari juga sebelumnya bahwa kalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, kita selamat. Jadi di situ ada iman, ada pengakuan, pengakuan bahwa ada Tuhan. Dan yang jadi kepada bangsa Israel itu waktu mereka mayat-mayat mereka bergelimpangan itu karena mereka makan, tapi mereka tidak mengakui kehadiran Tuhan. Jadi disitulah yang menyebabkan mereka mati. Jadi mereka ini makan itu langsung dari roti dari surga. Itu bisa dibilang makanan terbaik di dunia, Iya. makanan paling bersih, paling sehat, tapi mereka mati. Jadi poinnya itu ada di dalam bagaimana kita mengakui Tuhan di dalam makanan kita dan itulah iman. Waktu lalu kita ingat ada apa saudara Esrom bertanya kenapa Tuhan memberikan daging kepada manusia. Tapi mungkin saudara Esrom tidak ada ya. Iya, Kalau kita benar. sendiri ya, kalau saya pribadi, saya memang tidak tahu kenapa Tuhan memberikan daging. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan mengizinkan daging dan daging itu tidak berdosa kalau kita makan. Bahkan Tuhan memberkati ikan. Jadi sebenarnya bukan masalah itu ya, karena memang sudah di Alkitab sudah ditulis keselamatan itu bukan masalah makan dan minum. Jadi bukan di situ. Kalau kita makan daging dan kita mengakui ada Tuhan, disitulah kita jadi sempurna dan benar. Dan mereka yang mengakui Tuhan di dalam makanan itu tidak akan makan dengan brutal atau makanan sembarangan, makan sembarangan atau makan suka-sukanya dia. Jadi itulah kenapa kita harus mengakui Tuhan karena kita akan makan dengan benar dan kita tidak akan dihukum. Jadi em, kita bisa lihat ya dari makanan ini saja itu ada keselamatan yang tadi sudah dibilang itu secara literal ya literal memang kita lagi makan em, makan Kristus kalau kita makan karena di situ ada Kristus dan disitulah kekuatan dan kehidupan yang kita dapat itu betul-betul hanya dari Kristus saja. Jadi itu ya kita belajar tentang iman dan memang hanya oleh iman kita bisa diselamatkan. Oke baik, itu aja. Terima Oke, kasih. terima kasih deh untuk tambahannya. Memang untuk bagaimana kita makan, apakah kita bisa makan daging atau hanya makan. Ini ada di bagian akhir mungkin ada dia punya penjelasan di situ ya. Kenapa disarankan untuk kita makan makanan yang alami ya, makan makanan yang alami. Itu ada dia punya keterangan di akhir. Mungkin pertemuan berikut baru kita akan bahas. Jadi memang betul ya, apa yang kita makan, kalau kita makan dengan iman atau kita makan dengan percaya, kita bisa memperoleh kehidupan ya, bisa memperoleh kehidupan. Dan apakah, jadi pertanyaannya kalau kita makan dengan iman, berarti kita makan dengan sembarang aja, dengan iman, pasti apa namanya, pasti ada kehidupan di situ. Jadi sama dengan orang yang minta maaf yang bukan non Advent juga mereka bilang seperti itu ya kita bisa makan makan yang haram makan apa saja kalau dengan iman itu nggak masalah ya karena kalau tanpa iman itu yang jadi masalah ya. Dibilang seperti itu tapi bukan seperti itu ya kita dianjurkan untuk makan makanan yang baik makanan makanan yang layak makanan yang sehat ya dan itu kenapa kita akan mungkin di pertemuan berikut ya kita akan bahas itu ya tentang makanan itu ya, khusus tentang makanan. Saya juga dibahas juga tentang itu, makanan itu di sini. Oke, terima kasih Dev untuk Iya, tambahannya. Li. Enggak, kalau soal makanan haram, Oh itu iya, kan kalau bukan soal makanan daging haram dan itu kan, ini ya, iya, daging iya, dan non daging. daging Iya, yang Tuhan maksudkan ya daging yang halal itu iya, baru makanan. Kalau iya, iya, makanan haram kan itu bukan makanan. Jadi kalau mereka yang makan makanan haram, jelas sekali mereka melanggar perintah-perintah Tuhan dan mereka pasti makan dengan tidak dengan iya, iman itu kalau melanggar perintah-perintah Tuhan. iya, Jadi iya, so pasti mereka tidak dengan iman oh, kalau makan makanan haram. iya, iya. Tapi ini nanti kita lihat ya di akhir juga, mungkin sudah bisa baca juga akan ada dia punya keterangan ya, apa yang dianjurkan untuk kita makan ya. Oke, mungkin ada lain yang mau tambahkan atau ini sebelum kita lanjut.
Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Ini subjudul terakhir yang kita bahas waktu lalu, bagaimana kita bisa dapatkan kehidupan ya, seperti yang saya baru review tadi. Jadi bagaimana kita bisa kehidupan, bisa memiliki kehidupan, yaitu kita apa? Makan daging dan minum darah anak Allah secara literal. Aduh, ini bagaimana saya mau makan daging Allah, minum darahnya secara literal. Literal itu berarti asli ya. Ini bukan, oh ini lambang, oh ini anggap aja saya makan roti dan ini melambangkan daging Kristus. Nah, ini dibilang secara literal dan mencakup seluruh dasar baik di dunia ini dan yang akan datang. Ini dibilang secara literal atau secara nyata seperti itu ya. Secara nyata seperti itu. Oke, sekarang dia yang baru ya, cara makan daging Kristus. Ini yang menjadi pertanyaan tadi. Tetapi bagaimana kita bisa makan dagingnya dan minum darahnya? Itulah pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya, tetapi telah dijawab sebelum mereka menanyakannya. Kita makan dari Yesus dengan memakan firman-Nya karena Dia adalah firman. Jadi Dia berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Apakah ini tampak tidak jelas dan tidak nyata? Jadi yang dimaksud dengan apa? Makan dagingnya dan minum darahnya adalah apa? Memakan firman-Nya. Karena dia adalah firman. Karena Yesus adalah firman. Ingat yang tadi sudah kita singgung, yang kita review tadi. Ketika menjadikan makanan itu, menjadikan tumbuh-tumbuhan itu berasal dari apa? Firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan jadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan itu jadi. Benihnya dari mana? Benih yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan itu adalah firman Tuhan. Ketika kita makan beras, benih yang menjadikan beras itu adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita makan beras itu adalah apa? Firman Tuhan. Itu adalah firman Tuhan dan kita bagaimana secara literal? Kita percaya itu adalah firman Tuhan ya. Ini ada kutikan bagus sekali dari eh, eh, Pastor Christian, dibilang salib di juta tertera pada setiap ketul roti. Itu betul ya. Jadi setiap ketul roti itu ada salib di situ. Salib itu tertera pada setiap mata air. Segala perkara ini telah diajarkan oleh Kristus dalam menentukan lambang pengorbanannya yang besar itu. Jadi betul sekali ya, ini setiap yang kita makan itu adalah berasal dari firman Tuhan. Terus kita lanjut. Kemudian ingatlah tentang pemberian mana. Ingatlah pernyataan bahwa Allah memberi makan manusia dengan roti dari surga. Supaya mereka tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan memberi mereka roti, ia mengajar mereka bahwa mereka harus hidup oleh firman. Bagaimana bisa, dia bilang, bagaimana bisa? Karena Kristus sendiri adalah kehidupan dari roti itu. Kehidupan yang kita dapatkan dari roti adalah kehidupan Kristus, firman Allah. Karena segala sesuatu yang bertumbuh berasal dari firman. Everything that grows comes from the word. Jadi setiap yang bertumbuh itu berasal dari apa? Firman Tuhan. Jadi roti yang kita makan, segala sesuatu yang kita makan, segala sesuatu yang kita makan berasal dari firman Tuhan. Oke, mana kita lihat? Oke, jadi ini kalau dari ketentuan segala zaman ya, dibilang ini eh, segala perkara ini diajarkan oleh Kristus dalam menentukan lambang pengorbanannya yang besar. Lambang pengorbanan yang besar. Terus terang yang bersinar dan upacara perjamuan suci di atas menyucikan perjamuan suci di ruangan atas menyucikan persediaan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini dari Pastor Christian ya, sudah bisa baca di chat. Makanan keluar menjadi bagaikan meja Tuhan dan setiap hidangan bagaikan suatu sakramen. Jadi ini seperti ada suatu ini ya, eh, apa namanya? Kalau Wagoner bilang di sini, ini ketika kita makan,
ini secara literal, secara nyata kita makan. Tapi kalau kita lihat di buku Kerinduan Segala Zaman ya tadi yang dikutip di sini, dibilang ini lambang ya, saudara-saudara. Jadi kira-kira ini ada suatu diskusi yang kita bisa diskusikan. Ini kalau dari Wagner bilang makan daging dan minum darah anak Allah, ini benar secara literal ya kalau kita baca di sini ya. Kira-kira ini bagaimana ya? Ini kalau dari Wagner secara literal, kalau dari kutipan itu lambang, bukan literal. Kira-kira ada yang mau bisa mau tambahkan? Semua bisa baca ya yang dia punya chat dari Pastor Christian. Jadi kalau dari kutipan itu ini lambang, tapi kalau eh, dari apa yang Wagner bilang ini secara literal seperti itu. Ini makan daging dan minum darah ini secara betul-betul seperti itu. Kira-kira ada yang mau bisa tambahkan? Halo. Oh ya, silakan. Nah, Silakan. kita kan sih cuma pernah Iya, dengar dari saudara Ebing sendiri, mungkin dia bisa jelaskan kalau Kerinduan Segala Zaman itu sempat diedit atau apa ya setelah pekabarannya Wagoner dan Jones dan Wagoner yang kita pernah tahu, Dang. Jadi mungkin saudara Ebing bisa yang lebih tahu bisa ya, jelaskan. ya, oke. Mungkin Brother Ebing bisa jelaskan. Ya, Halo, silakan. Ya, bisa lanjut dulu, Li. Ini ya, nanti iya, iya, ya. masih ada aktivitas kok ini. Oke, oke. Jadi nanti Oke. juga akan ada jawabannya ya. Mari kita lanjut dulu dan kita akan ada dia punya jawabannya. Kira-kira ini kenapa Wagoner bilang ini secara literal ya, makan secara literal, sedangkan Ellen White bilang ini melambangkan ya. Oke, terima kasih ya Pastor Christian sorry, untuk pertanyaannya ya. Supaya di kemudian hari ketika kita baca kutipan ini kita tidak menjadi bingung ya, karena kok ini dibilang secara nyata, secara literal, ini kutipan ini bilang secara lambang ya. Oke, oh sorry, di mana tadi ya? Oke, ini ya. Ya, kehidupan yang kita dapatkan dari roti adalah kehidupan Kristus, firman Allah, karena segala sesuatu yang bertumbuh berasal dari firman Allah. Itu yang kita baca tadi ya. Terus dibilang, jadi ketika orang-orang Yahudi yang tidak percaya merujuk pada pemberian mana, mereka menjawab pertanyaan mereka sendiri tentang bagaimana Kristus dapat memberikannya sendiri untuk mereka makan. Dan mereka baru saja sehari sebelumnya mendapatkan demonstrasi tentang hal itu. Ketika Yesus mengambil sedikit roti di tangannya dan memberi makan ribuan orang, sehingga mereka semua kenyang. Dan ya ini, jadi sebelum ketika ini ya mereka, ya oke kita lanjut ya. Sehingga mereka semua kenyang. Dan roti itu lebih banyak ketika mereka selesai makan daripada ketika mereka memulainya. Jadi ketika Yesus bilang kepada orang-orang itu ya untuk makan daging Kristus dan minum darahnya, ini sehari sebelumnya Kristus telah membuat suatu apa namanya suatu mujizat di mana dia memberikan orang-orang apa makan roti makan makan semua 5.000 orang laki-laki itu makan cuma dari 5 roti dan 2 ekor ikan ya. Dan kita tahu bahwa 5 roti dan 2 ekor ikan awalnya itu sisanya apa? 12 bakul. Jadi mereka eh, itu roti itu lebih banyak ketika mereka selesai makan daripada apa? Ketika mereka mulainya ya. Karena harusnya kalau logikanya begini ya, kalau kita makan harusnya sebelum makan harusnya makanan itu banyak. Setelah selesai makan harusnya lebih sedikit. Tetapi ini berbalik. Sebelum makan sedikit,
setelah makan lebih banyak. Ini luar biasa ya. Oke, dengan menyatakan bahwa manusia akan hidup dengan makan dan membuat mereka benar-benar bergantung pada makanan sehari-hari untuk hidup, Tuhan telah memberitakan Injil kepada setiap makhluk dan meletakkan di hadapan mereka dan ke dalam tangan mereka, ya, ke dalam tubuh mereka, jalan keselamatan dan kehidupan. Jadi ini ya saudara-saudara, ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, ini dia menyatakan bahwa manusia akan hidup dengan makan. Kalau mereka tidak makan, mereka bisa apa? Bisa mati ya, seperti keterangan yang tadi sebelumnya sudah dibaca. Tanpa makan kita bisa mati. Dan ini ya, dan membuat mereka bergantung pada makanan sehari-hari untuk hidup. Tuhan telah memberitakan Injil kepada setiap makhluk dan meletakkan di hadapan mereka dan ke dalam tangan mereka, ke dalam tubuh mereka, jalan keselamatan dan kehidupan. Jadi kita tahu roti yang mereka makan itu adalah roti yang berasal dari firman Tuhan. Di mana kita tahu 5 roti ini adalah apa? 5 roti ini adalah berasal dari gandum dan gandum itu diciptakan oleh Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati roti itu, dan roti itu menjadi banyak, itu adalah apa? Firman Tuhan. Jadi yang menjadikan roti itu adalah firman Tuhan. Membuat roti itu banyak dan orang itu makan dengan kenyang adalah firman Tuhan. Jadi yang masuk ke dalam tubuh mereka adalah apa? Firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan hidup menjadi daging mereka, itu menjadi jalan keselamatan dan kehidupan bagi mereka. Nah, menjadi masalahnya adalah ketika perbandingannya ya dengan bangsa Israel, mereka itu sama-sama makan mana, yaitu firman Tuhan sendiri yang berasal dari Tuhan sendiri, berasal dari surga. Tetapi kenapa mereka mati? Kenapa? Mereka tidak percaya akan firman Tuhan itu. Mereka tidak percaya bahwa apa yang mereka makan ini berasal dari Tuhan. Dan ketika mereka makan itu, makanan yang mereka makan itu menjadi daging mereka. Mereka nggak percaya itu firman itu akan menjadi bagian dari diri mereka. Makanya apa? Mereka mati di padang gurun ya. Itu yang terjadi. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang mau tambahkan saudara-saudara. Nanti pertanyaan mungkin dari Pastor Christian akan terjawab di eh, kutipan selanjutnya ya. Sampai di sini ada yang mau tambahkan? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Ini Halo, oh iya, silakan ya. Ya, silakan. ya, boleh balik lagi ke Oh iya, oke sih. jadi Di ya, subtopiknya kan cara makan daging Kristus ya. iya, iya. Kemudian dijelaskan di sini. Jadi cara makan daging Kristus itu yang pertama adalah makan firman-Nya. Iya. Eh, Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63b. Di ayat lengkapnya dibilang, rohlah yang memberikan kehidupan dan daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu ya ayatnya. Jadi perkataan-perkataan Yesus adalah yang memberikan kehidupan. Jadi firman Tuhan inilah yang memberikan kehidupan karena adalah roh dan hidup. Dan kehidupan yang Yesus berikan lewat firman-Nya itu adalah kehidupan kepada kebenaran. Waktu lalu kita sudah mempelajari ya bahwa satu-satunya yang dibilang kehidupan adalah hidup di dalam yang benar, di dalam kebenaran. Itulah yang dikatakan satu-satunya kehidupan. Jadi hidup dan ada satu pengharapan untuk hidup kekal, itulah kehidupan. Kalau kita hidup tetapi hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran hukum Tuhan, di dalam kejahatan, itu betul-betul sia-sia kehidupan kita karena kita tidak punya pengharapan untuk hidup kekal dan kita akan akhirnya waktu lalu kan dibilang akan dibinasakan seperti binatang-binatang yang akan mati. Jadi itu sama sekali sia-sia kalau kita hidup di dalam pelanggaran akan hukum. Dan di sini dikasih tahu bahwa kita akan hidup hanya di dalam kebenaran itu lewat perkataan-perkataan Kristus, lewat firman-Nya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, cara makan daging Kristus adalah
Eh, yang di bawah boleh, Li? Oh, Di bawah jelas sekali ya, yang di bawah, di bawah sekali. oh di bawah ya. Ya ini. Dengan menyatakan bahwa manusia akan hidup dengan makan dan membuat mereka benar-benar bergantung pada makanan sehari-hari untuk hidup, Tuhan telah memberitakan Injil kepada setiap makhluk dan meletakkan di hadapan mereka dan ke dalam tangan mereka, ya, ke dalam tubuh mereka jalan keselamatan dan kehidupan. Jadi itu cara makan daging Kristus. Makanan hari-hari kita itu makan daging Kristus karena Kristus ada di dalam makanan yang kita makan. Jadi makanan yang kita makan hari-hari itu adalah Injil. Jadi Injil itu tidak jauh dari kita, itu ada di hadapan kita, di tangan kita, dan di dalam tubuh kita. Jadi jalan keselamatan itu mudah sekali. Itu kita kita makan hari-hari. Jadi makanan yang kita makan hari-hari itu yang memberikan kehidupan dari kehidupannya Kristus sendiri, itu adalah tubuhnya Kristus yang kita makan hari-hari, dan itulah Injil yang akan membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan. Jadi, aduh, di sini kita bisa lihat ya, kalau Injil itu begitu dekat sekali dengan kita, keselamatan itu begitu dekat sekali dengan kita. Dan bahkan ini sudah ada kepastian keselamatan kalau kita tadi ya yang kita sudah bahas sebelumnya, makan dengan iman. Dan em, firman Tuhan itu kan sama dengan makanan ya, kalau kita makan, kita tidak akan berusaha supaya makanan yang kita makan itu menjadi kekuatan kepada kita. Kita tidak perlu berusaha, makanan itu masuk dan dia akan bekerja sendiri untuk memberikan kekuatan kepada kita. Sama halnya dengan firman Tuhan. Kalau kita makan firman Tuhan, itu kita tidak perlu berusaha untuk menuruti firman Tuhan. Kita hanya membiarkan saja dia bekerja di dalam hati kita, dan firman Tuhan itu akan membuat kita itu jadi tidak suka akan dosa-dosa. Firman Tuhan itu akan membuat kita itu suka akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Jadi itu ya, hidup dengan iman kalau kita biarkan firman Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, dan dia yang akan bekerja. Jadi kita tidak perlu, memang waktu lalu ya, waktu um, pendeta Jeki bilang mau bergumul dengan dosa, kita tidak perlu, ya memang tidak perlu bergumul dengan dosa. Kita tidak perlu berusaha untuk, aduh, mau hilang tumpe dosa-dosa, tidak perlu, karena kita memang sama sekali manusia tidak mampu untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Sedikit pun tidak ada kemampuan. Hanya dengan membiarkan firman, dan firman itu yang akan membuat kita sama sekali tidak lagi suka akan dosa. Jadi itulah kekuatan dan kuasa dari firman Tuhan yang kita makan lewat memang firman Tuhan, dan secara literal makanan yang kita makan. Jadi itu ya, firman Tuhan itu harus menjadi sesuatu. Jadi dari sini kita harus sadar bahwa kita ini betul-betul sangat membutuhkan firman Tuhan. Oke, itu aja, Li. Terima Ya, kasih. terima kasih Dev untuk tambahannya. Jadi ya betul ya. Jadi kita hidup dengan firman Tuhan karena kita makan pun itu adalah firman Tuhan ya. Jadi yang harus kita sadari adalah apa yang kita makan itu adalah firman Tuhan. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Ini pelajaran dari perjamuan Tuhan. Ini yang dikutip juga tadi ya dari Pendeta Christian. Jadi tentang perjamuan yang melambangkan kita kita makan roti dan apa namanya anggur melambangkan darah ya. Tapi tadi benar bilang ini secara literal makan darah dan minum ya, minum anggur itu atau darah Kristus. Oke, mari kita baca ya. Pelajaran dari perjamuan Tuhan. Inilah pelajaran yang diajarkan dalam perjamuan Tuhan. Baca lagi kisah ini dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 30 yang telah kami kutip. Itu yang pertama kita baca tadi ya, tentang tidak layak, ketika makan dengan tidak layak adalah dosa ya. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan berkata, "Inilah tubuhku." Hal ini terjadi ketika mereka sedang makan. Roti itu adalah roti tidak beragi biasa yang ada di atas meja mereka. Dan roti itu adalah
roti yang mereka makan setelah Yesus mengucap syukur. Sama seperti roti yang dibagikan Yesus kepada 5.000 orang. Setelah mengucap syukur, dibagikan Yesus kepada 5.000 orang setelah mengucap syukur. Adalah roti yang sama persis dengan roti yang ada di tangannya. Jadi, roti yang ketika mereka mengadakan perjamuan, ketika Tuhan memberkati itu dan membagikannya kepada murid-muridnya itu, adalah roti yang sama yang 5.000 orang makan ya di hari sebelumnya. Terus dibilang, roti jelai atau roti barley ini yang dibawa oleh anak itu pada hari itu adalah roti jelai atau roti barley. Dan roti jelai pula yang dimakan oleh orang banyak ketika mereka makan tubuh Kristus. Ini bilang makan tubuh Kristus ya. Jadi roti perjamuan Tuhan, meskipun itu adalah roti biasa yang dimakan oleh setiap keluarga Yahudi pada waktu itu, tidak lain adalah tubuh Kristus. Perkataan Yesus bersifat mutlak dan tegas dan tidak dapat ditafsirkan lain. Kata-kata ini itu menyatakan sebuah fakta yang sederhana. Inilah tubuhku. Nah, inilah tubuhku. Jadi tadi dibilang ini secara literal ketika kita makan itu, betul-betul makan daging ya. Ketika kita minum apa namanya? Anggur perjamuan ya, itu betul-betul darah Kristus. Kalau Ellen White bilang tadi ini lambang sebenarnya, ini cuma lambang dari darah ya. Mari kita lihat ya, ini ada dia punya. Oke. Kita lanjut dulu ya, baru mungkin saudara-saudara bisa tambahkan dan kita bisa lihat ya. Oke. Dia punya subjudul, tidak ada yang tidak nyata dalam agama Kristus. Tidak ada upacara-upacara belaka dalam agama Kristus. Tidak ada yang tidak ada yang dilakukan hanya untuk mewakili sesuatu yang lain atau represent atau lambang ya. Ini kalau waduh ini kayak lebih bertentangan ya. Tidak ada yang melambangkan sesuatu yang lain atau mewakili atau represent yang lain ya, ini dibilang. Nothing is done merely to represent something else. Ini tidak ada yang dilakukan hanya untuk mewakili atau melambangkan sesuatu yang lain. Siapapun yang melakukan apapun yang diperintahkan Yesus, seolah-olah itu hanyalah representasi atau lambang dari sesuatu yang lain, tidak peduli seberapa bagusnya sesuatu yang lain itu, telah kehilangan kehidupan dan dari perbuatan itu. Yesus tidak suka bersandiwara atau indulge ya. Dan dia tidak memberi kita pekerjaan yang mengada-ngada. Terus lanjut ya. Dalam mengikuti perintahnya, kita harus melakukan hal-hal yang nyata. Jadi dalam perjamuan Tuhan, kita mengambil bagian dalam tubuh Kristus dan bukan hanya sekedar representasi atau lambang dari tubuhnya. Waduh, ini lebih tegas. Mungkin ini jadi lebih jelas ya, saudara-saudara. Silakan kalau ada yang mau tambahkan, silakan ya. Ya, ada yang mau tambahkan sejauh ini dari apa yang kita baru baca? Ini kayaknya bertentangan sekali ya, ketika Ellen White bilang ini, ketika kita makan roti dan minum anggur itu melambangkan akan kematian Kristus atau melambangkan tubuh Kristus. Tapi ini dibilang ini tidak ada yang seperti itu, tidak ada ini nyata seperti itu. Kira-kira seperti apa? Dia punya pengertian. Ya, halo. Oke, silakan Bing, silakan. Ya, jadi teman-teman kalau bicara mengenai perjamuan ya, kenapa itu literal? Karena itu berbicara tentang sesuatu yang, kenapa itu adalah simbol? Ya. Karena itu berbicara sesuatu yang menyimbolkan ya. Kalau kita baca di 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26, di situ sangat jelas ya. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, ini kata-kata Yesus sendiri ya, yang dikutip oleh Rasul Paulus. Jadi, perjamuan perjamuan ya, makan dan minum roti, minum darah Kristus, ini menjadi satu simbol atau satu sarana ya untuk memberitakan tentang kematian, ya, tentang kematian dari Yesus itu sendiri sampai ia datang. Ini kata-kata Yesus sendiri ya. Tetapi apa yang dijelaskan oleh Wagoner sebenarnya ini adalah satu penjelasan tentang luasnya atau dalamnya makna tentang salib itu sendiri. Apa yang dilihat oleh kebanyakan orang ya tentang salib Yesus, termasuk Ellen White ya, itu sebenarnya adalah peristiwa salib sejarah. Peristiwa salib sejarah ya, di mana Yesus mati sekitar 2000 tahun yang lalu. Tetapi apa yang Wagoner jelaskan mengenai salib, itu kebanyakan, itu adalah salib beneran ya. Salib yang bukan terjadi di dalam sejarah. Dan ini yang membuat dua hal ini beda ya. Dari apa yang sedang dijelaskan oleh Ellen White ya, atau yang coba dijelaskan oleh Yesus sendiri mengenai perjamuan, ini bukan yang seperti yang dijelaskan oleh Wagoner mengenai salib itu sendiri. Jadi teman-teman, kalau kita memahami mengenai kematian Yesus 2000 tahun yang lalu, itu adalah simbol. Ya, perjamuan itu adalah simbol. Tapi kalau kita memahami salib itu ada di dalam setiap waktu, dalam setiap tempat, ya, salib yang dijelaskan oleh Wagoner ya, perjamuan itu real. Perjamuan itu bukan simbol ya. Jadi ini tergantung dari dua pemahaman atau dua perspektif mengenai salib itu. Tapi apakah ini bertentangan? Menurut kita enggak ya. Karena dua-dua ini adalah penjelasan Tuhan mengenai salib itu sendiri. Dan ini perlu ya, ini perlu karena memang satu hal yang simbolik itu perlu sekali dan itu ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi penjelasan mengenai simbolik itu juga ada ya, dan itu itu ditetapkan juga oleh Tuhan. Tetapi kita nggak bisa membenturkan antara sesuatu yang simbolik dan sesuatu yang memang literal ya, makna sesungguhnya. Karena memang salib sejarah itu memang ada, dan salib apa ya, salib yang betul-betul salib itu juga memang ada gitu. Yang sebenarnya untuk materi everlasting covenant, makan daging Kristus ini hanya bisa dipahami kalau teman-teman belajar, bisa paham ya, bisa paham apa yang dijelaskan Wagoner dalam buku Kabar Kesukaan. Jadi penjelasan Wagoner dalam buku Kabar Kesukaan, kalau itu dipahami, kita akan sangat memahami dengan jelas apa yang sedang dijelaskan Wagoner dalam buku ini. Oke, mungkin itu saja, Brother Lowry. Terima kasih. Ya, thank you, Bing, untuk jawabannya. Iya, masuk akal ya. Jadi ini sama persis juga ya dengan ketika Tuhan menganjurkan kepada jemaat Laodikia untuk memberi minyak, pelumas mata, baju putih. Itu adalah lambang ya, bukan berarti kita harus beli minyak asli seperti itu ya. Tapi ini kalau kita baca tentang makanan ya, ketika kenapa dibilang ini suatu yang real, bukan lambang, bukan mewakili sesuatu yang lain ya. Dia bilang bukan mewakili. Jadi ketika dalam perjamuan ini makan itu makan real, sesuatu yang memang betul-betul makan daging Kristus ya. Kalau kita lihat secara bahasa, nggak mungkin kita makan daging Kristus. Itu memang lambang ya. Ini roti ini melambangkan daging Kristus. Tetapi apakah kita makan ini ketika makan roti, makan daging Kristus itu secara literal? Nggak seperti itu ya. Wagoner juga nggak. Ketika kita makan itu bukan benar-benar daging yang kita makan, daging Kristus, tapi itu roti. Dan ini memang kalau secara bahasa itu memang lambang. Roti ini lambang daging Kristus.
Tetapi dari bahasa Wagoner ini, ketika kita makan roti itu secara spiritual memang betul-betul apa? Daging Kristus. Di mana ketika kita makan roti ini yang itu berasal dari firman Tuhan, dan roti itu ketika segala makanan yang kita makan akan menjadi daging kita, menjadi bagian dari kita. Sama halnya dengan ketika kita makan itu, firman Kristus itu yang adalah roti itu atau daging Kristus itu akan menjadi bagian kita. Atau Kristus akan menjadi bagian atau menjadi milik kita ya. Di mana kita makan roti itu atau makan Kristus, kita makan Kristus, Kristus akan menjadi bagian dari diri kita. Dan itu bukan lambang, itu betul-betul Kristus akan menjadi bagian kita. Kristus akan menjadi betul-betul menjadi bagian dari diri kita ya. Dan Kristus itu berada dalam diri kita. Di mana kehidupan kita itu hanya Kristus, dan apa yang kita makan yang menopang kehidupan kita juga adalah Kristus. Jadi ini bukan yang suatu, dibilang bukan yang mengada-ngada ya, itu betul-betul Kristus yang kita makan ya. Jadi ketika kita melakukan perjamuan ataupun dalam kehidupan sehari-hari ketika kita makan, kita harus merasa bahwa apa yang kita makan adalah kehidupan Kristus. Apalagi ya kalau kita perjamuan. Jadi bukan sekedar, oh supaya dosa saya diampuni. Biasa kan, oh sudah banyak dosa ini mesti ikut perjamuan. Biasa seperti itu. Tetapi bukan seperti itu ya. Kita harus betul-betul menyadari bahwa kita ini makan daging Kristus. Bagaimana perasaan kita kalau kita merasa bahwa ini yang saya makan ini adalah daging Kristus. Roti yang dibuat itu, yang kita makan itu betul-betul daging Kristus. Kita akan apa ya? Sangat menghargai kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kita karena kehidupan kita adalah bukan milik kita, milik Kristus, dan Kristus yang akan mengontrol kalau dia ada dalam diri kita. Itulah yang menjadi dia punya tujuan. Nanti juga akan dijelaskan ya selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin ada lagi yang mau tambahkan, saudara-saudara? Ya, Pastor Jackie, silakan. Ya, terima kasih Ya. kesempatannya. Alasan kenapa lambang ini kan memang seperti yang brother bilang tadi, ya ini di hadapan kita bukan Oke. lihat, Iya, kita lihat roti, betul, dan betul. kita makan pun ya rasanya roti, seperti Iya, begitu betul. kan. Iya, Dan Yesus itu tidak disalibkan untuk 2 kali. Yesus itu disalibkan 1 kali. Pengertiannya kan seperti begitu. iya. Tetapi sekarang yang kita mengerti adalah apa firman yang diucapkan Yesus ketika roti itu sudah di tangan kita. Apa firmannya? Firmannya bunyinya bagaimana ketika roti itu sudah di tangan kita? Roti dan anggur itu sudah di tangan kita, itu firmannya apa? Firmannya adalah inilah tubuhku. Tubuhku. Betul, betul. Ya, inilah dagingku. Inilah darahku. Iya. Itu firmannya. Hmm. Jadi ketika kita makan itu daging itu firman yang mengatakan inilah dagingku, inilah darahku. Firman itulah yang membuat menjadi satu hal yang ya saya pahami, mungkin bahasa atau bagaimana pengertian yang dinyatakan oleh Wagoner itulah. Jadi kita hanya mengaminkan saja apa yang firman itu katakan. Iya, Seperti begitu. Dan ketika itu menjadi bagian dari tubuh kita, ini harus menjadi suatu sukacita, kita terima juga, kita aminkan itu juga bahwa memang dari situlah kehidupan kita akan berasal, bahwa tanpa salib kita tidak akan mendapatkan kehidupan. Salib itulah pernyataan kasih karunia Allah. Terima kasih. Iya, betul sekali. Terima kasih, Pendeta. Jadi lebih jelas ya yang Pendeta Jackie tambahkan tadi. Betul ya, yang kita lihat memang itu roti ya. Kita lihat dan ini memang lambang ya. Tapi ketika firman itu bilang, ini dagingku, ini tubuhku, ini darahku, itu betul-betul ya seperti itu. Literalnya ketika kita makan, itulah seperti itu dan itu akan menjadi bagian dari kita. Puji Tuhan ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita lanjut ya.
Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Ini dia punya subjudulnya tidak ada sihir atau mantra imam. Nah, apa maksudnya ini? Perlu diingat bahwa mengambil bagian dalam tubuh Kristus dalam perjamuan Tuhan sama sekali tidak bergantung pada tindakan iman atau imam atau pendeta manapun. Jadi kadang-kadang kalau kita mau ikut perjamuan lihat-lihat pendeta sapa atau ini nggak bergantung sama itu ya saudara-saudara. Terus dia bilang sama sekali tidak ada gunanya menghabiskan waktu untuk berdebat apa yang sebenarnya benar, bahwa imam tidak memiliki kuasa untuk mengubah roti menjadi tubuh Kristus. Karena kitab suci memberitahu kita bahwa memang demikianlah adanya. Jadi, saudara-saudara, bukan berarti ya ketika kita di perjamuan ya sudah dihadapkan dikasih roti perjamuan dan anggur perjamuan, dan ketika pendeta berdoa, roti itu berubah menjadi apa? Menjadi tubuh Kristus ya, menjadi tubuh. Bukan seperti itu ya saudara-saudara. Tapi ini kenapa roti itu menjadi tubuh Kristus? Karena apa? Firman Tuhan yang bilang demikian seperti itu. Inilah tubuhku. Ini seperti yang pendeta Jeki bilang tadi ya. Karena Tuhan bilang inilah tubuhku. Firman itulah yang mengubah roti itu menjadi tubuh Kristus. Firman yang membuat apa namanya, yang menjadikan langit dan bumi, menjadikan tumbuh-tumbuhan, menjadikan saudara dan saya. Firman yang sama yang bilang roti itu adalah tubuhnya, memang betul-betul kita percaya bahwa apa? Firman firman yang bilang inilah tubuhku, betul ini menjadi apa? Tubuh Kristus. Jadi ketika kita makan roti itu, betul-betul kita makan daging Kristus. Jadi saudara-saudara, memang perjamuan tidak bisa dianggap main-main ya. Ini betul-betul kita makan daging Kristus dan minum darah Yesus Kristus. Karena apa? Firman Tuhan yang bilang demikian ya. Firman Tuhan yang bilang demikian. Dan itu berdasarkan iman. Bagaimana kita? Iman itu adalah apa? Bergantung kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan bilang itu, seperti itu akan terjadi. Itulah apa? Iman ya. Itulah iman. Makanya tadi dibilang, kalau tanpa iman adalah dosa. Makan tanpa iman adalah dosa. Dan apa? Ujungnya adalah apa? Bagaimana kalau tanpa iman? Adalah suatu kematian ya, dibilang seperti itu. Roti adalah tubuh Kristus. Karena firman-Nya yang adalah hidupnya adalah sumber dari mana segala sesuatu berasal dan adalah hidup dari segala sesuatu. Jadi roti itu adalah tubuh Kristus. Karena ada apa? Firman Tuhan yang bilang seperti itu ya. Dan firman Tuhan itu adalah hidup dan sumber dari segala sesuatu berasal, yaitu adalah hidup dari segala sesuatu. Jadi roti yang kita makan itu bukan sekedar roti, karena itu adalah apa? Tubuh Kristus sendiri, darah Kristus sendiri yang kita minum. Karena firman Tuhan lah yang mengatakan demikian. Aduh, luar biasa. Oke. Ya. Mungkin satu subjudul lagi baru kita tutup ya, karena sudah mau 8:30 kita harus tutup. Oke, kita baca lagi satu, baru saudara-saudara bisa tambahkan ya. Ini subjudulnya sebagai peringatan. Yesus berkata, "Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Kita harus mengambil bagian dari roti dalam perjamuan Tuhan untuk mengingat fakta bahwa Yesus adalah hidup. Jadi ketika Yesus bilang, "Perbuatlah ini, perjamuan ini untuk mengingatkan aku." Dia bilang seperti itu ya. Jadi mengingatkan apa akan kematian Yesus atau seperti apa ya? Dan ini dibilang ya, untuk mengingat bahwa Yesus adalah hidup. Kita makan tubuhnya, kita akan memiliki hidup. Kalau kita tidak makan dan kita tidak percaya bahwa apa yang kita makan adalah tubuh Kristus, dibilang tadi apa? Sia-sia kita apa? Makan ya. Terus dibilang, sama seperti di sela-sela waktu makan kita hidup dari makanan yang kita makan pada waktu-waktu tersebut. Demikian juga di sela-sela waktu makan perjamuan Tuhan. Kita hidup dari apa yang kita ambil bagian di dalamnya. Artinya, kita hidup di dalam firman kehidupan Kristus. Perjamuan Tuhan adalah sebuah pengakuan di depan umum bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Duh, ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita makan, kita tahu bahwa apa yang kita makan ini
ini yang membuat kita hidup ini adalah firman Tuhan. Dan perjamuan ini untuk mengingatkan kita bahwa atau menjadi pengakuan di depan umum bahwa Yesus itu sudah menjadi manusia. Dan di mana ketika kita makan dagingnya, minum darahnya, kita beroleh kehidupan. Jadi seperti yang dibilang tadi, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan roti yang kita makan itu juga adalah firman Tuhan. Jadi kehidupan kita, roti yang kita makan firman Tuhan. Nafas yang kita hirup adalah firman Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi kehidupan kita adalah firman Tuhan. Dan hendaklah ketika kita mengadakan perjamuan, kita mengingat bahwa hidup kita adalah karena Tuhan. Kita makan roti ini adalah tubuh Kristus yang membuat kita hidup. Kita minum darah Kristus yang menjadi kehidupan kita. Jadi ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita bukan milik kita. Kehidupan kita adalah milik Kristus. Jadi kita menyadari bahwa kehidupan kita adalah milik Kristus. Kita akan membiarkan Dia yang mengontrol kehidupan kita. Jadi hidupku bukan milikku lagi ya, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Jadi saudara-saudara, biarlah ini menjadi pelajaran untuk kita ya, saudara-saudara. Dan bukan jadi pelajaran, tapi menjadi pengalaman kita masing-masing bagaimana kita menyadari bahwa hidup saya bukan milik saya, biarlah Tuhan yang kontrol karena segala sesuatu yang membuat saya hidup adalah apa? Dari Kristus. Oke, saudara-saudara, kalau mungkin ada tambahan, ini judul terakhir. Kita belum bisa lanjut ini bagus sekali ya untuk selanjutnya. Akan lebih jelas lagi ya. Ini karena waktu kita harus berhenti. Tapi sebelum tutup, ada tambahan saudara-saudara atau pertanyaan atau sanggahan tentang bagaimana kita makan daging Kristus. Ya, silakan. Iya. Halo. Oh Jadi ya, silakan. iya betul sekali ya tadi dijelaskan mengenai roti hidup. Jadi waktu Yesus membagi-bagikan waktu acara perjamuan, terus Yesus membagi-bagikan roti, dia mengatakan kan inilah tubuhku. Jadi itu betul-betul waktu kita ikut perjamuan, kita lagi makan tubuhnya Kristus. Jadi tadi dijelaskan bahwa Yesus itu tidak bersandiwara atau Yesus tidak memberikan upacara-upacara yang hanya sekedar representasi aja, representasi atau mewakili atau gambaran. Sebenarnya seperti itu yang Wagoner jelaskan. Memang Yesus bilang ingatlah akan itu menjadi peringatan. Iya betul, memang itu jadi peringatan untuk kita ingat. Tapi untuk makan roti itu memang betul-betul kita makan roti Kristus dan minum darahnya Kristus waktu kita minum anggur. Jadi itu yang kita lakukan pada waktu perjamuan. Kalau kita lakukan perjamuan dengan pengertian yang ini, aduh kita akan mendapatkan berkat yang besar sekali. Perjamuan itu bukan hanya sekedar tradisi atau sesuatu yang kita lakukan, supaya kita jadi bersih lagi, terus setelah diampuni dosa-dosa kita sudah dibersihkan, nanti kita ulang lagi berbuat dosa, kemudian kita ikut lagi perjamuan, ikut lagi buat dosa lagi. Bukan seperti kalau kita mengerti seperti itu, memang kita akan melakukan seperti itu. Jadi dibersihkan, buat dosa lagi, tapi kalau kita mengerti ini ya, bahwa perjamuan itu kita memang betul-betul makan tubuhnya Kristus dan minum darahnya Kristus, dan perjamuan ini adalah pengakuan kita dibilang artinya kita hidup di dalam firman kehidupan Kristus. Perjamuan Tuhan adalah sebuah pengakuan di depan umum. Jadi itu adalah pengakuan kita, pengakuan iman ya. Pengakuan iman kita di depan umum bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Aduh, jadi ini pengakuan iman. Kalau kita makan makanan kita hari-hari secara pribadi, itu pengakuan kita secara pribadi. Tapi kalau kita ikut perjamuan, kita itu mengakui iman kita di depan umum, dan itu penting sekali. Jadi perjamuan ini penting sekali. Kita harus ikut perjamuan dengan pengertian ini ya. Kalau kita di luar pengertian ini, kita tidak akan dapat manfaatnya. Jadi kalau kita ikut perjamuan bahwa
kita mengaku iman kita di depan umum bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, aduh itu jaminan keselamatan buat kita. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa kalau kita pegang iman kita itu sesungguhnya kasih Kristus sudah sempurna di dalam kita yang sebelumnya ya yang kita pelajari. Jadi kalau kita pegang pengakuan iman kita secara umum lewat perjamuan, kita menyatakan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, sesungguhnya kasih Kristus sudah sempurna dan kita sesungguhnya sudah mendapatkan keselamatan, sudah mendapatkan jaminan pasti selamat. Jadi, aduh puji Tuhan ya, karena saya sendiri ya, selama ini memang baru kali ini waktu baca ini dan kita mengerti bahwa aduh perjamuan itu penting sekali. Waktu lalu kita memang ikut perjamuan itu seperti hanya sekedar aja ikut perjamuan dan tidak ada arti manfaat apa-apa yang didapat. Akhirnya berbuat dosa lagi dan ya seperti itu. Tapi dengan pengertian ini, saya percaya bahwa firman Tuhan akan bekerja dan dia akan pasti akan bekerja di dalam hati kita untuk untuk dengan sendirinya akan membuat kita tidak suka lagi akan dosa, menuruti perintah-perintah Tuhan, karena kasih Tuhan sudah sempurna sesungguhnya di dalam hidup kita. Kalau kita mengakui, kita hanya mengakui, kita tidak perlu berusaha untuk melakukan ini semua, kita hanya sadar dan mengakuinya. Kalau kita mengaku saja, itu pasti keselamatan akan ada sudah kita dapat saat kita mengakui. Jadi saat kita mendengarkan firman ini, kita hanya mengakui saja ya itu memang betul, memang seperti itu, dan pasti keselamatan itu akan kita sudah terima. Dari sini ya, dari kitab yang kita pelajari itu yang namanya iman. Baik, Li, terima kasih. Ya, terima kasih, Dad. Tadi ada lagi yang mau tambahkan? Tadi Joy mau tambahkan, silakan. Sebelum kita tutup ya. Ya, silakan. Suaranya kecil, putus-putus. Saya dengar, Li. Ya, sudah jelas sekali. Ya. Oke, thank you. Jadi hanya mau tambahkan saja dari semua tambahan yang sudah diberikan tadi, bahwa kalau kita mempelajari latar belakang buku Everlasting Covenant, kita tahu ya kenapa Wagner waktu menulis buku itu, dari buku pendahuluan kita sudah baca bahwa dia mau menyatakan Kristus atau salib itu dalam dari Alkitab, dari Kejadian sampai buku Wahyu. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan ini bahwa di sini Wagner coba untuk meninggikan Tuhan Yesus atau salib itu sendiri. Nah sekarang kalau kita balik lagi dari permulaan, waktu manusia jatuh dalam dosa itu kan upahnya kematian ya, maut. Tetapi kenapa masih ada kehidupan? Itu masih ada kehidupan karena ada salib Kristus, seperti itu. Dan kalau kita tadi Ebing bilang ya dari buku Kabar Kesukaan, kalau kita tidak salah ingat, dia bilang salib Kristus itu tidak jauh dari, tidak bisa terpisah walaupun dalam sehelai rambut, kalau kita nggak salah, dia punya kata-kata itu. Jadi salib itu tidak jauh dari kita, salib itu ada dalam diri kita. Nah kalau kita coba bandingkan dengan yang kita pelajari pada saat ini, di mana setiap makanan yang kita makan, minuman, apapun itu adalah kehidupan atau ada firman Tuhan atau firman itu sendiri yang memberikan kehidupan di kita. Dan di mana salib itu? Yaitu kalau tidak ada salib, tidak ada kehidupan. Hanya ada kematian. Dan dari setiap roti, dari setiap makanan itu adalah ada salib ya di situ, di mana kita melihat bahwa ada kehidupan Kristus. Nah, pada waktu perjamuan kita makan roti itu adalah kita makan kehidupan Kristus, darah Kristus. Nah, kita harus ingat apa salib itu dalam diri kita. Nah, kita sudah belajar ya bahwa salib itu yang menaklukkan semua kuasa kegelapan. Semua dosa sudah ditaklukkan di kayu salib. Nah, waktu kita mengambil bagian dalam upacara perjamuan itu, kita tahu bahwa kehidupan Kristus itu ada dalam diri kita. Setiap kita makan, kehidupan Kristus itu ada dalam diri kita. Jadi, waktu kita makan roti, minum anggur,
itu melambangkan adalah kehidupan Kristus dalam diri kita. Kristus diam dalam diri kita. Dan sebenarnya bukan hanya perjamuan, setiap makanan hari-hari pun kita makan itu karena ada salib di situ. Kalau nggak ada salib, kita nggak akan bisa makan, tidak ada kehidupan sama sekali. Nah, itulah ya teman-teman, di sini kita lihat bahwa kita harus mengerti bahwa salib itu tidak pernah jauh dari kita, selalu ada di dalam diri kita, yang mana tanpa salib itu tidak ada kehidupan. Dan itu diingatkan setiap hari, dari setiap kita makan, minum, itu selalu mengingatkan akan salib itu sendiri, di mana Tuhan sangat mengasihi kita, Dia memberikan kehidupan untuk kita, kematian sudah ditaklukkan, dan kehidupan kekal itu diberikan, ditawarkan dengan cuma-cuma kepada kita. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah saya mau menerima itu? Saya percaya enggak itu? Seperti itu, saya mau enggak itu menjadi bagian dalam kehidupan kita? Oke, itu saja tambahannya. Thank you. Terima kasih untuk tambahannya. Iya, sudah lebih jelas ya apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi sebelum tutup, kita ingat ya waktu ada seorang pemimpin kepala pasukan ya. Dia ketika dia punya hamba sakit dan dia mau minta Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu, terus Yesus bilang, "Oh, baik, kita akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan kamu punya hamba itu ya, hambamu." Atau ini centurion itu atau kepala pasukan ya, kepala pasukan tentara Roma. Terus dia bilang begini, "Oh Tuhan, enggak usah datang. Bilang saja just sing a word, bilang saja sesuatu, maka hamba saya akan sembuh. Bilang firman aja, bilang sesuatu atau berfirman saja, maka hamba saya akan sembuh." Terus Tuhan Yesus bilang, tidak ada iman yang sebesar ini yang dia dapat di tengah-tengah di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi iman itu adalah ketika mempercayai apa yang firman Tuhan itu bilang kan. Ini sama seperti yang kita sudah bahas tadi, ketika Tuhan bilang, roti ini adalah dagingku, ini adalah tubuhku. Yang bilang inilah tubuhku adalah Yesus sendiri atau firman Yesus. Jadi roti yang kita pegang ketika kita mau ikut perjamuan, ketika kita pegang ini betul-betul adalah tubuh Kristus. Dari mana kita tahu itu adalah tubuh Kristus? Itu adalah firman Tuhan. Bukan ketika dibilang tadi ya, bukan karena pendeta atau imam yang berdoa, sehingga itu menjadi tubuh Kristus. Bukan seperti itu. Karena Kristus sendiri yang bilang, inilah adalah tubuhku. Roti yang saya pegang ini, firman bilang adalah tubuh Kristus. Dan itu benar-benar adalah tubuh Kristus. Makanya dibilang tadi ya, barang siapa yang makan tidak layak ya, atau tidak ada iman, itu berdosa. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa itu adalah tubuh Kristus, itu adalah dosa ya. Jadi dan kita makan, katanya dia bilang, kita makan dengan sia-sia. Jadi roti yang kita pegang dan kita percaya bahwa itu adalah tubuh Kristus, karena Kristus sendiri yang bilang bahwa itu adalah tubuhnya, itulah yang berkuasa itu menjadikan itu tubuh Kristus. Dan kita makan, kita percaya itu adalah tubuh Kristus, dan perjamuan kita menjadi berfaedah, dan betul-betul kita akan memiliki kehidupan Kristus, karena kita betul-betul makan darah Kristus, makan daging Kristus. Bangsa Israel, mereka makan mana yang berasal dari Tuhan, yang adalah firman Tuhan juga sendiri, tapi mereka tidak percaya bahwa itu adalah Kristus atau firman Kristus, makanya mereka mati di padang gurun. Itulah akibat dari tidak mempercayai firman Tuhan atau tidak mempercayai perkataan Tuhan sendiri. Dan ini menjadi pelajaran kita, biarlah setiap perjamuan akan menjadi lebih kita akan lebih tahu bahwa itu yang kita makan adalah tubuh dan darah Kristus, karena firman Tuhan sendiri yang mengatakannya. Baik, pelajaran kita sampai di Halo, sini sudah. Oh ya, cuma terakhir, silakan ya. kita cuma mau tambahkan yang di kabar kesukaan, cuma sedikit aja. Ya, silakan. Di kabar kesukaan, jadi pengakuan iman itu adalah kita percaya, kita mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia di dalam daging.
Iya, Jadi dia datang di dalam daging kita secara pribadi dan berdiam di dalam diri kita secara pribadi. Ya, cuma itu aja sih. iya, betul ya. Jadi firman itu menjadi daging atau menjadi manusia dan diam di tengah-tengah manusia. Oke, kita akan tutup. Ini sudah lewat ya. Apakah